saat ini Tuhan. Kami terus mengundang Engkau Roh Kudus ada bersama kami. Kami percaya Bapa, ketika kami terus bersatu hati datang kepada Engkau Tuhan, lawatan-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dan Engkau menyentuh setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga melalui pujian Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Karena Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami rindu merasakan terus, menikmati terus hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Terus Roh Kudus Kau bekerja. Kau melawat setiap anak-anak-Mu yang akan hadir di tempat ini. Engkau Tuhan lancarkan perjalanan mereka. Mereka boleh tiba di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami haus lapar akan Engkau, maka jiwa kami akan dipuaskan. Terima kasih Bapa, kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang hidup, dan kuasa-Mu Tuhan menyertai setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau memberkati juga hamba-Mu Pastor Doni Tatimu Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya urapan selalu baru setiap hari. Kuasa-Mu dinyatakan, pakai hamba-Mu lidah bibirnya Tuhan, itu mewakili hati-Mu Tuhan. Kalau ada teman-teman kami yang sudah mulai lemah putus asa Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan Kau berbicara secara pribadi Bapa. Dan kalau ada teman-teman kami yang masih baru Tuhan, buka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan serahkan pelayanan kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, di dalam satu nama yang berkuasa. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya. Kita akan menyembah Tuhan saudara.
berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Kini tiada lagi keraguan, amin, berganti dengan kepastian, amin. Sungguh Kau jawaban hidupku, karena harapanku hanya diri-Mu satu di dalam hidupku. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Thank you for your love, Lord. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu. Kami rindu Tuhan, berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan, anugerah-Mu yang memampukan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Selalu kami berterima kasih Tuhan, kami begitu terharu akan karya salib-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you for your love. We just want to give you thanks, we just want to praise you Lord, we just want to worship you Almighty God. Sebab kasih setia-Mu, sebab kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah berubah. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku sadari kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Apa arti hidup kami Tuhan dalam diri-Mu? Kerinduanku selalu berada di dekat-Mu, berjalan dalam kasih dan terus pimpin kami Tuhan sampai akhir hidupku. Berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku. Melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu, dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku.
name. Oh Lord, we praise you, Lord, for your name is great and worthy to be praised. Sembah dan puji, nuit
Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sapa dan panggil Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Bekerjalah di tengah-tengah kami. Rubahkan hidup kami sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengar seperti Samuel. Kami mau berkata, ini aku, berbicaralah. Dan kami lebih daripada itu siap untuk melakukannya. Dalam satu nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom.
Mari kita buka Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua, Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sekali lagi ayat 2 berkata, Tuhan berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang telah kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, di mana Dia membawa engkau pada situasi yang paling rendah dalam hidupmu, dan disitulah Dia mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Garis bawahi kata untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Keadaan tidak pernah membentuk iman seseorang. Keadaan tidak pernah membentuk hidup seseorang. Saya percaya keadaan ada untuk mereveal, untuk menyatakan kualitas hidup seseorang. Maksud saya begini, seringkali kita berpikir bahwa keadaanlah yang membentuk siapa saya. Tetapi Alkitab mengajarkan sebenarnya bukan keadaan yang membentuk siapa kita, tetapi keadaan sebenarnya hanya menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Alkitab jelas berkata, Tuhan berkata, aku membawa engkau, merendahkan hatimu, bahasa aslinya berarti Dia membawa engkau pada titik yang paling rendah dalam hidupmu, dan di sanalah Dia mencobai engkau, Dia menguji engkau untuk melihat apakah engkau, hatimu berpegang pada perintahnya atau tidak. Keadaan hanya mewujudkan, hanya menyatakan, hanya mereveal, hanya membuktikan siapa kita sesungguhnya. Jadi siapa Anda dan saya itu bisa dilihat lewat persoalan, lewat problema dalam kehidupan kita. Problem masalah tidak ada untuk membentuk kita. Problem masalah ada untuk membuktikan siapa kita sesungguhnya. Anda masih ingat tentang kisah Ayub. Kisah Ayub yang terkenal adalah kisah tentang penderitaan Ayub. Di sanalah ada pertanyaan, why good people suffer? Mengapa orang baik menderita? Why bad things happen to good people? Kenapa hal-hal yang buruk terjadi pada orang yang baik? Apa penyebab penderitaan Ayub? Nah, kalau Anda bertanya apa penyebab penderitaan Ayub, seringkali kita begitu terpesona terhadap apa yang terjadi pada Ayub dan lupa latar belakang sesungguhnya mengapa Ayub mengalami itu semua. Ayub 1, Ayub pasal 1 sebenarnya adalah latar belakang mengapa Ayub menderita. Apa yang terjadi pada Ayub pasal 1? Anda tahu Tuhan satu kali, Alkitab berkata ada Ayub, orang yang baik, orang yang saleh, takut akan Tuhan. Kemudian satu kali datanglah anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat di hadapan hadirat Tuhan, termasuk setan di dalamnya. Tuhan kemudian berkata kepada setan, Anda masih ingat Tuhan bilang sama setan, engkau yang sudah mengelilingi bumi, apakah engkau pernah melihat anakku Ayub, orang yang baik, saleh dan takut akan Tuhan? Kemudian setan kan sebenarnya berkata begini, tunggu dulu, kenapa Ayub itu baik, saleh dan takut akan Tuhan? Apakah Ayub baik hanya karena Tuhan bilang dia baik? Apakah Ayub saleh hanya karena Tuhan yang bilang dia saleh? Apakah saya harus menerima bahwa Ayub itu takut akan Tuhan hanya karena Tuhan mengatakan bahwa Ayub itu takut akan Tuhan? Kemudian setan bilang apa? Mari kita uji dia, mari kita coba dia. Ambillah segala sesuatu yang engkau berikan kepadanya, tarik ulang, ambil semua daripadanya, dan mari kita lihat apakah Ayub akan tetap baik, apakah Ayub akan tetap saleh, apakah Ayub tetap akan takut akan Tuhan, ataukah dia akan menghujat untuk menolak engkau. Jadi mengapa penderitaan terjadi kepada Ayub? Sederhana, dimulai dari satu peristiwa Tuhan berkata Ayub baik, Ayub saleh, Ayub takut akan Tuhan.
Kemudian iblis berkata, dari mana saya tahu Ayub baik? Benar-benar baik. Dari mana saya tahu bahwa Ayub saleh? Benar-benar saleh. Dari mana saya tahu bahwa Ayub takut akan Tuhan? Benar-benar takut akan Tuhan. Perkataan Tuhan bagi saya tidak cukup. Mari kita coba, mari kita buktikan. Berarti penderitaan Ayub bertujuan untuk membuktikan kualitas kehidupan Ayub. Kualitas kehidupan seseorang dapat dilihat ketika dia ada di bawah tekanan. Ketika dia ada di tengah-tengah sebuah keadaan. Persoalan, tantangan, rintangan, berkat, kelimpahan hanyalah corong, speaker bagi semua orang di sekeliling kita untuk mengetahui siapa kita yang sesungguhnya. Ketika Anda kaya kemudian Anda menjadi sombong, jangan pernah bilang bahwa kekayaan buat dia sombong. No, ketika Anda kaya Anda menjadi sombong, jawabannya sudah dari dulu Anda memang sombong. Hanya kita tidak punya sesuatu untuk disombongkan. Nanti kaya baru kita punya sesuatu untuk disombongkan. Tapi dari dulu Anda memang sudah sombong. Kekayaan yang Anda terima hanya menyatakan siapa kita sesungguhnya. Dia memang dari dulu orang sombong. Hanya tidak punya sesuatu untuk disombongkan, makanya tidak kelihatan. Nanti kaya baru kelihatan. Jangan bilang waktu kaya baru kemudian dia selingkuh. Oh, nanti kaya baru dia selingkuh. Oh, berarti kaya buat dia selingkuh. No. Kekayaan hanya menunjukkan bahwa dari dulu orang itu adalah mata keranjang. Cuma waktu dia masih miskin nggak ada yang mau, kan gitu toh. Nanti kaya baru mau, banyak yang mau. Ada teman saya bilang kekayaan menambah kegantengan, ya toh. Jadi Anda lihat, nanti kaya baru kemudian kelihatan siapa dia sesungguhnya. Kalau ada masalah kemudian Anda jadi pemarah, jangan bilang nanti karena ada masalah baru dia jadi marah. Bukan, dari dulu memang dia tidak bisa mengendalikan kemarahan. Hanya tidak ada sesuatu yang membangkitkan emosinya. Ketika persoalan datang, persoalan hanya menunjukkan bahwa orang ini temperamental. Keadaan tidak pernah membentuk seseorang, keadaan hanya menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Oke? Sampai sini amin. Ada 3 hal yang dinyatakan, sebab dia berkata, untuk supaya kamu mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Berarti ada 3 hal yang di-reveal oleh keadaan. Ada 3 hal yang ditunjukkan oleh keadaan. Nomor 1, keadaan menunjukkan, membuktikan kualitas iman kita. Kualitas iman kita. Nomor 2, keadaan menunjukkan, membuktikan kualitas keinginan kita. Passion kita. Tepatnya passion, gairah kita. Nomor 3, keadaan menunjukkan kualitas karakter kita. Ada 3 hal, dia berkata untuk menunjukkan apa yang ada dalam hatimu. Apa yang ada dalam hati kita yang akan ter-reveal, akan terbuka lewat keadaan. 1, our faith, iman kita. 2, our passion, gairah kita. 3, our self, our character, karakter kita. Jadi 3 hal ini diwujudkan, dinyatakan, dibuktikan lewat keadaan dan pengalaman dalam hidup kita. Oke, nomor 1, iman kita. Anda pergi ke 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-7 Alkitab berkata, maksud semuanya itu, jadi dia bicara tentang pencobaan. Bahkan kata terakhir sebelum masuk ayat 7 adalah pencobaan. Jadi dia bicara tentang masalah, dia bicara tentang persoalan, dia bicara tentang problem. Dia berkata, maksud dari semua problem, maksud dari semua penderitaan, maksud dari semua pencobaan itu ialah untuk apa? Membuktikan, bukan untuk membentuk, tetapi untuk membuktikan, hanya menyatakan, hanya menunjukkan apa yang dia mau tunjukkan, kemurnian imanmu.
Problem masalah keadaan tidak ada untuk membentuk iman seseorang. Iman seseorang tidak dibentuk oleh keadaan. Iman seseorang dibentuk di dalam sebuah keadaan. Tetapi iman tidak pernah dibentuk oleh keadaan. Keadaan sama seperti tadi saya katakan hanya membuktikan, hanya menunjukkan, hanya memberi proof. Benar kan? Benar kan dia pemarah? Benar kan dia sombong? Benar kan dia itu masih serakah? Benar kan dia itu saleh? Benar kan dia itu baik? Hanya membuktikan kualitas iman seseorang. Jangan pernah berpikir bahwa kedewasaan iman lahir dari banyaknya pengalaman yang buruk dalam hidup seseorang. Tidak. Iman dibentuk dalam keadaan, tetapi iman tidak dibentuk oleh keadaan. Iman dibentuk di dalam sebuah keadaan, tetapi iman tidak dibentuk oleh keadaan. Keadaan hanya menjadi fasilitator untuk memproses iman. Sebab keadaan bukan pembentuk iman. Kalau keadaan tidak membentuk iman saya dibentuk dari mana? Keadaan hanya memfasilitasi, sama seperti ini. Anda diberi tempat. Kita hanya diberi tempat di mana kita bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi persekutuan kita bukan karena tempatnya. Yang setuju katakan amin. Karena ikatan persaudaraan, hubungan satu sama lain, itulah yang memperkuat persaudaraan kita. Tetapi tempat ini difasilitator, diberikan menjadi fasilitas di mana kita bisa berkumpul, saling memperhatikan satu sama lain. Tapi jangan bilang karena tempat ini saya bertumbuh. No, tempat tidak akan membuat Anda bertumbuh. Sama, keadaan tidak membuat kita bertumbuh dalam iman. Keadaan hanya memfasilitasi pertumbuhan iman kita. Nah, kembali lagi. Kalau begitu, iman kita bertumbuh dari mana? Tanya dong, dari mana iman itu berasal? Ayat terkenal. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Berarti iman tidak dibentuk oleh keadaan, iman dibentuk dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pendengaran akan firman Allah, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mendengar, ketika dia bicara soal pendengaran, berarti iman adalah sebuah cara berpikir. Sama-sama bilang cara berpikir. Iman adalah sebuah cara berpikir. Nah, sekarang sama-sama katakan sekali lagi. Iman adalah cara berpikir. Kalau iman adalah cara berpikir, berarti bukan keadaan yang membentuk iman. Tetapi apa yang kita pikirkan ketika kita mengalami sebuah keadaan, itulah yang akan menentukan iman kita. Kalau iman adalah cara berpikir, bukan apa yang Anda alami yang akan membentuk iman kita. Tapi apa yang Anda pikirkan ketika Anda mengalami sesuatu, itulah yang akan membentuk iman kita. Kenapa ada 2 orang di PHK pekerjaan? 1 orang ketika di PHK oleh kantor yang sama, kemudian dia beraktivitas, punya bisnis yang lain, dia berhasil. Orang kedua di PHK dari kantor yang sama, mengeluh dengan apa yang dialami, marah dengan kantornya, marah dengan bosnya, marah dengan atasannya, selama berbulan-bulan dia tidak dapat pekerjaan baru. Nah, kenapa 2 orang punya masalah yang sama, sama-sama di PHK, tapi nasibnya menjadi berbeda? Menurut saya yang berbeda bukan karena keadaannya, yang berbeda bukan karena jalan hidupnya, yang berbeda adalah cara berpikirnya, respon mereka yang membuat mereka mengalami nasib yang berbeda. Respon cara berpikir. Iman sama. Iman adalah cara berpikir. Oleh sebab iman cara berpikir, maka iman hanya bertumbuh lewat cara berpikir.
Pikiran Anda dan saya lah yang akan membentuk iman. Pikiran kita lah, waktu Anda alami masalah, apa yang Anda pikirkan. Itulah yang akan menentukan iman Anda tambah kuat atau iman Anda makin lemah. Waktu Anda diberkati, apa yang Anda pikirkan waktu Anda diberkati, itulah yang akan menentukan Anda tambah dekat dengan Tuhan atau Anda tambah jauh dengan Tuhan. Apa yang Anda pikirkan, yang penting bukan apa yang saya katakan pada Anda. Yang penting adalah apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri ketika Anda mendengar saya sementara berkata-kata. Sekali lagi, yang penting bukan apa yang saya katakan pada Anda. Bukan. Yang paling penting adalah apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri ketika Anda mendengar saya berkata-kata. Saya boleh ngomong, tapi Anda kemudian bilang begini, ini pendeta ngomong apa dari tadi? Apapun yang saya katakan, Anda tidak akan pernah dengar. Atau waktu saya ngomong sama Anda, tiba-tiba Anda berkata, oh Pak Doni lagi. Itu pendeta begitu ya, pendeta begitu. Oh waktu itu saya sapa, tidak disapa balik. Awas itu pendeta ya, macam-macam. Apapun yang saya katakan, Anda tidak akan pernah dengar. Sebab yang paling penting bukan apa yang saya katakan. Yang paling penting adalah apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri ketika Anda mendengar saya berkata-kata. Makanya dalam jemaat 300 orang, pendeta yang sama, khotbah yang sama, tapi pertumbuhan rohani bisa menjadi berbeda. Kenapa? Sebab pertumbuhan rohani tergantung pada respon hati masing-masing. Halo? Kenapa kok gereja yang sama orang lain kerohaniannya bisa beda? Sebab bukan tergantung pada khotbah, tetapi tergantung pada respon orang ketika mereka mendengar khotbah. Iman tidak dibentuk oleh keadaan, iman dibentuk oleh cara berpikir, sebab iman itu sendiri adalah cara berpikir. Mari saya bawa Anda pada Ibrani pasal 11. Saya tunjukkan pada Anda bahwa iman adalah cara berpikir. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ibrani 11 ayat 17. Ibrani 11 ayat 17. Karena iman maka Abraham, tak kala dia dicobai, mempersembahkan Ishak. Dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Lihat ayat 17. Lihat ayat 17. Dua kata pertama. 1, 2, 3. Karena iman. Lompat ayat 19. Ayat 19. Tiga kata pertama. 1, 2, 3. Karena dia berpikir. Ayat 17 berkata itu iman. Tetapi ayat 19 berkata karena dia berpikir. Iman dan berpikir itu sama, sebab iman adalah cara berpikir. Cara berpikir apa? Lihat ayat 19, bahwa Allah berkuasa. Jadi iman adalah cara berpikir yang benar tentang Allah. Itulah iman. Ketika Anda punya konsep pemikiran yang benar tentang Tuhan, itu iman. Sama-sama bilang iman adalah cara berpikir. Ketika Anda punya konsep pemikiran yang benar tentang Tuhan, maka itu disebut Alkitab sebagai iman. Iman adalah sebuah cara berpikir yang benar tentang siapa Tuhan sesungguhnya. Balik kembali, kalau begitu iman hanya bisa dibentuk oleh cara berpikir. Tidak banyak orang menyadari bahwa cara berpikir kita ini sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Cara berpikir kita ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Mari saya tunjukkan satu ayat sama Anda. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau, tunggu.
Paulus berkata, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Doa dan cara berpikir punya satu level yang sama. Sebab dia berkata, Tuhan menjawab doa, yang setuju katakan amin. Berarti Tuhan juga menjawab pikiran, yang setuju katakan amin. Sebab dia berkata Tuhan sanggup melakukan lebih banyak, artinya Tuhan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan. Catat baik-baik nomor 1. Pikiran Anda adalah doa Anda. Jadi kalau tiap hari Anda bilang mati, Anda sementara berdoa minta, tiba-tiba waktu inna ilahi wa inna ilaihi rajiun Anda berkata, Tuhan katanya saya anak Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, kenapa saya cepat mati? Tuhan berkata sebab saya hanya menjawab doa. Dia bilang saya tidak pernah berdoa minta mati. Kamu tidak pernah mengucapkan doa minta mati, tapi pikiranmu selalu bicara soal mati. Pikiranmu adalah, bilang sama sebelah, pikiranmu adalah doamu. Makanya Tuhan Yesus berkata, menurut apa yang kamu imani, terjadilah. Sebab iman adalah cara berpikir. Berarti ketika dia berkata menurut imanmu terjadilah, dia sementara berkata apa? Menurut pikiranmu terjadilah. Bangkrut, tiba-tiba waktu Anda bangkrut, tiba-tiba Anda bangkrut benar, nah kan? Tuhan katanya anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya bangkrut? Tuhan berkata saya hanya menjawab doa. Dia berkata saya tidak pernah berdoa minta bangkrut. Tuhan berkata kamu tidak pernah ngomong minta bangkrut. Tapi kamu memikirkan soal kebangkrutan. Bagi Alkitab sederhana, pikiranmu adalah doamu. Sebab dia berkata bahwa Tuhan menjawab, Tuhan melakukan lebih baik dari apa yang, ini yang lebih bahaya. Tuhan melakukan lebih banyak. Yang mengerti, amin. Yang tidak mengerti, tanya yang ketawa. Dia melakukan lebih banyak. Tetapi dasar dia menjawab sesuatu ada pada dua hal, doa dan pikiran. Catat nomor 2, bukan hanya pikiran kita adalah doa kita, tetapi doa dan pikiran bisa saling meniadakan. Di satu sisi bisa saling menguatkan. Ketika kita berdoa, Tuhan berkati saya, tetapi pikiran kita, saya penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan akan berkat Tuhan yang tidak akan terjadi dalam hidup saya. Maka di satu sisi Anda berdoa minta berkat, di sisi lain Anda memikirkan sesuatu di mana Anda akan hancur, akan rugi, tidak diberkati. Maka apa yang Anda doakan tidak akan pernah terjadi, sebab doa Anda ditiadakan oleh pikiran Anda. Halo? Amin. Di satu sisi doa dan pikiran ketika berbeda bisa saling meniadakan, ini yang luar biasa. Tapi kalau bisa dibuat sinergi, ini akan saling menguatkan. Ingat Paulus yang sama berkata, apabila kamu percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, percaya, iman, pikiran, mengaku dengan mulut, doa, maka engkau akan diselamatkan. Ketika apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan sinkron, maka kedua hal ini akan saling menguatkan. Ingat Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berdoa, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu akan mendapatkannya. Tunggu. Pernahkah Anda renungkan ayat itu baik-baik? Apabila kamu berdoa, percayalah kamu sudah
menerima, maka kamu sudah menerima, baru kamu akan Kalau sudah terima, kenapa bilang maka kamu akan mendapatkan? Itu aneh buat saya. Dia bilang, percayalah kamu menerima, maka kamu akan mendapat. Kamu sudah menerima, maka kamu akan mendapatkan. Tapi lihat, dia berkata, berdoa. Waktu kamu berdoa, sama-sama bilang doa. Kata kuncinya adalah percayalah kamu menerima. Jadi menerima di situ adalah menerima dalam realita rohani. Setuju? Menerima di situ dalam realita rohani. Belum ada wujudnya, tapi kamu menerima dalam realita rohani. Pikiranmu, jadi doa, kamu berdoa, percayalah. Percaya iman cara berpikir, doa dan cara berpikir waktu saling sinkron, dia berkata, maka kamu akan mendapatkannya. Di satu sisi doa dan pikiran ketika berlawanan dapat saling meniadakan. Tetapi di sisi yang lain, kalau doa dan pikiran satu sinkron, itu akan saling menguatkan. Sebab kembali keadaan realita yang sesungguhnya, tolong pahami satu kebenaran ini, tolong pahami ini. Realita sesungguhnya dalam hidup kita, itu ada dalam pemikiran kita. Mohon maaf seandainya, contoh, saya enggak... Ci Esther enggak marah sama saya enggak marah sama iya, semoga enggak marah ya Ci Esther. Ci Esther enggak marah sama saya enggak marah. Tapi misalnya saya sudah suudson sama Ci Esther. Sudah, kenapa ya rasanya, misalnya, udah 5 tahun enggak pernah ngundang-undang khotbah, marah apa sama saya, misalnya begitu. Misalnya sudah marah. Maka ketika saya marah sama Ci Esther, tidak ada apa-apa, tapi saya marah sama dia. Maka apapun yang dia perbuat untuk saya akan selalu negatif dalam pemikiran saya. Setuju? Kalau saya pikir saya sudah marah sama Ci Esther, misalnya satu kali ketemu, Pak Doni, apa kabar, lama tidak ketemu, salaman. Aduh maaf Pak Doni, ya lama enggak ngundang khotbah ya, bla 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 bla. Dalam hati saya bilang munafik. Padahal dia mungkin benar-benar tidak ada apa-apa dengan saya. Dia sekedar lupa, tidak ada. Tapi karena saya sudah marah dengan dia, apapun yang dia perbuat selalu akan negatif dalam pandangan saya. Setuju Bapak Ibu? Realita yang sesungguhnya bukan apa yang terjadi. Realita sesungguhnya adalah apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau saya sudah negatif sama orang, apapun yang dia buat akan selalu negatif dalam pemikiran saya. Sebab realitas saya sesungguhnya di situ. Nah itu selalu. Sebab realita hanyalah tanda wujud dari iman seseorang. Realita hanyalah wujud dari iman. Saya berdoa Anda dapat sesuatu dari hal ini. Saya berdoa Anda dapat sesuatu dalam nama Yesus. Sebab realita kita hanyalah wujud daripada iman kita. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia berkata, tanda-tanda ini, sama-sama bilang keadaan. Tanda-tanda ini, sama-sama bilang keadaan, akan mengikuti mereka yang percaya. Sama-sama bilang cara berpikir. Jadi keadaan kita hanyalah wujud dari iman kita. Kalau Anda gabung dengan satu kelompok, tiba-tiba kelompok itu kacau. Anda pindah, Anda gabung dengan kelompok yang lain. Kelompok yang lain itu kacau waktu Anda masuk. Anda pindah, Anda gabung lagi dengan kelompok yang lain. Kelompok itu kacau juga waktu Anda masuk. Maka setiap kekacauan yang terjadi di kelompok A, kelompok B, kelompok C, hanyalah tanda bahwa pengacau sesungguhnya adalah Anda. Anda masuk perusahaan ini punya masalah dengan Anda. Anda masuk perusahaan B juga punya masalah dengan Anda. Anda masuk perusahaan C juga punya masalah dengan Anda. Setiap tanda yang terjadi hanya menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Andalah pengacau di situ. Dia berkata tanda-tanda ini, keadaan hanyalah wujud dari orang percaya, iman Anda.
Kalau Anda datang ke sini, mujizat terjadi. Anda pindah ke sini, mujizat terjadi. Anda pindah ke sini, mujizat terjadi. Itu tanda bahwa Anda lah pembawa mujizat. Untuk mengubah keadaan, nomor satu, jangan berusaha mengubah keadaan. Nomor satu, robahlah iman Anda. Sebab keadaan hanyalah mengikuti imanmu. Robah imanmu, maka Anda akan melihat keadaan berubah. Seringkali waktu saya konseling dengan ibu-ibu, selalu kalau istri-istri mulai konseling, makanya saya banyak menolak konseling hari ini. Sudah 10 tahun, sekitar 10 tahun, 7-10 tahun. Kalau bisa saya lempar ke orang lain. Saya menikah usia 30 tahun, kemudian ditanya, kenapa kamu telat menikah? Sudah punya pacar lama kok menikahnya lama? Saya bilang gara-gara kebanyakan konseling. Saya usia 17 tahun sudah konseling keluarga, saudara. Usia 17 tahun sudah konseling keluarga. Ditanya teman-teman, kenapa telat menikah? Jawaban saya, kebanyakan konseling keluarga. Saya sudah tahu cerohannya sebelum saya berkeluarga. Ketika Anda mengubah cara berpikir Anda mengubah keadaan Anda. Ada banyak konseling yang perlu dirubah, sebenarnya hanyalah istrinya, hanyalah suaminya, hanyalah anak. Satu orang mau berubah, asalkan dia tetap percaya, dia setia. Tiba-tiba dia mulai melihat suaminya berubah, anak-anaknya berubah. Ada banyak orang mau instan. Saya sudah buat ini. Kenapa tidak langsung terjadi? Saya bilang sabar. Yang penting Anda mau berubah, sungguh-sungguh mau berubah, serahkan semua pada Tuhan. Kalau diajak bertengkar, jangan pernah mau bertengkar. Robah iman Anda, robah cara berpikir Anda. Kalau dulu lihat suami buat begitu, Anda marah. Sekarang lihat suami begitu, bilang saya kasihan dengan dia. Sebab dia perlu mengerti kebenaran, dia perlu diselamatkan. Doakan dia supaya diselamatkan. Robah ketika cara berpikir berubah, yang paling menakjubkan adalah keadaan mereka berubah. Saya sudah lihat orang suami istri cerai 18 tahun, Tuhan bisa pulihkan. Tetap saya percaya, tetap ada mujizat ketika iman seseorang berubah, keadaannya berubah, sebab tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Keadaan hanya mengikuti iman. Ketika Anda mengubah iman, Anda sementara mengubah realita, Anda sementara mengubah keadaan Anda. Amin. Selesai. Sudah berapa jam saya kok lupa. 9:30. Sudah tadi saja berapa? Saya tutup dengan ini saja, closing. Yang kedua, passion, gairah. Keadaan hanya mereveal, hanya menyatakan gairah Anda yang sesungguhnya. Ingat cerita tentang Bartimeus orang buta. Kemudian waktu Bartimeus, Tuhan Yesus bilang panggil dia, dia datang. Tuhan Yesus bertanya satu pertanyaan, dia bertanya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu? Itu pertanyaan yang aneh. Kalau saya jadi Bartimeus, saya bilang begini, permisi Pak, tidak lihat saya buta. Orang buta kepingin sembuh. Tetapi saya percaya pertanyaan Tuhan Yesus benar. Sebab ada orang boleh buta, tetapi kebutuhan utamanya bukan soal kesembuhan. Siapa tahu Bartimeus akan berkata, buta it's okay asalkan jadi miliarder. Mungkin saja dia berkata, saya minta uang yang banyak. Tuhan Yesus bertanya demikian untuk mengerti bukan hanya apa yang kamu inginkan aku perbuat bagimu, tetapi ingin mengerti passionmu yang sesungguhnya, gairahmu yang sesungguhnya. Mengapa engkau berseru sekalipun orang lain menyuruh engkau diam, engkau tetap mengejar aku? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Keinginan dan gairah dua hal yang berbeda. Wish and passion adalah dua hal yang berbeda. Wish hanya sekedar pingin. Tetapi gairah lebih dari sekedar keinginan. Gairah adalah keinginan yang bersedia untuk dibayar berapapun harganya. Kalau Anda hanya mau... Dulu saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan minta kurus. Dan waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan minta kurus. Seminggu kemudian saya sakit, turun beberapa kilo. Setelah itu doa saya adalah
Kurus tanpa murus, kurus tanpa murus, kurus tanpa murus, kurus tanpa murus. Tidak kurus-kurus. Ya, sebab kurus hanyalah wish bagi saya. I wish, saya mau, saya kurus. Saya mau, saya begini. Tetapi kalau berubah jadi passion, maka wish harus ditambah komitmen. Itulah passion. Hanya sekedar ingin, itu adalah wish, keinginan. Tetapi ketika keinginan ditambah komitmen, maka itu berubah menjadi passion. Kalau saya benar-benar passion, bergairah untuk kurus, maka saya akan daftar sama dokter gizi. Saya akan bersedia menghilangkan semua makanan saya akan bayar obat-obat yang mahal, saya akan beli ini, saya akan beli itu. That's passion. Passion mengubah wish jadi sebuah action, mengubah keinginan menjadi sebuah tindakan. Tanpa sebuah tindakan, keinginan hanyalah sebuah keinginan. Kalau Bartimeus hari itu berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kemudian orang berkata, terlambat, dia sudah lewat. Ya nasib, mengapa begini? Takdir memang kejam. Tetapi ketika mereka berkata, dia sudah lewat. Tiba-tiba Bartimeus berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Semua orang, jangan bilang dia anak Daud, tapi dia teriak tambah keras, Yesus anak Daud. Itu passion. Whatever the cost, berapapun harga yang harus saya bayar, saya bersedia untuk bayar. Anda mengubah wish menjadi passion. Saya takut ada banyak orang hanya sekedar wish, ingin ini, ingin benar, ingin mengenal Tuhan, ingin makin dalam, ingin melayani, ingin berbuat sesuatu, ingin dalam kebenaran, ingin berhasil, ingin diberkati, ingin sukses, ingin ditolong oleh Tuhan, ingin dijaga oleh Tuhan, ingin jadi penyembah. Hanya sekedar keinginan, tetapi dia tidak pernah mau melangkah membayar harga dari sebuah komitmen. Ketika Mel Gibson membuat video mengenai penderitaan Kristus, judul yang dipasang oleh Mel Gibson menjadi satu judul yang menggetarkan banyak orang Kristen hari itu. Sebab tiba-tiba dia pasang judul The Passion of Christ. Sebuah gairah. Ada satu kata yang disalah mengerti oleh banyak orang Kristen, yaitu kata agape. Sebab bagi kita kata agape adalah kasih yang spiritual, kasih yang begitu rohani yang dimiliki oleh Allah. Ya, saya tidak mengatakan itu yang sangat sekali berbeda. Ketika Alkitab bahasa perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya Alkitab Septuaginta. Alkitab Septuaginta. Alkitab Septuaginta adalah Alkitab perjanjian lama yang ditulis, diterjemahkan Yunani yang pintar mengerti bahasa Ibrani. Ketika mereka terjemahkan Alkitab perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, cerita mencintai Tamar itu ditulis Amnon agapao dengan Tamar. Agape. Ketika orang-orang Yunani yang pintar bahasa Ibrani menerjemahkan Amnon mencintai Tamar, jatuh cinta pada Tamar, diterjemahkan sebagai agape, itu merusak semua konsep definisi agape sebagai kasih Allah yang murni. Rusak. Sebab ketika ditanya kenapa Amnon ditulis agape dengan Tamar, jawaban mereka sebab agape bukan hanya bicara tentang kasih Allah, tetapi agape terutama bicara tentang kasih yang menjadi sebuah tindakan.
Jadi Amnon bukan hanya kepingin Tamar, dia melangkah untuk mengambil Tamar, dia melangkah untuk memiliki Tamar. Kenapa tidak tulis Amnon eros dengan Tamar? Mereka bilang eros salah. Sebab eros, ketertarikan cinta seorang laki-laki dan wanita, tidak bisa dimasukkan situ. Yang benar adalah kata mereka, kasih yang menjadi sebuah tindakan, kasih yang berbuat, kasih yang melangkah untuk berbuat. Artinya Amnon bukan hanya simpan dalam hati rasa sukanya, tetapi Amnon melangkah dengan segala cara untuk mengambil Tamar, whatever the cost. Makanya ketika Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar agape Allah, artinya Bapa di sorga bukan hanya kepingin menyelamatkan kita, dia melangkah untuk menyelamatkan Anda dan saya. Kasih sebuah tindakan, kasih yang berubah menjadi sebuah tindakan, itulah agape, komitmen. Ada banyak dari kita hanya kepengen, tetapi kemudian tidak pernah mau melangkah, membayar harga dari sebuah keinginan, passion. Saya mau bilang pada semua orang tua, bayarlah harga yang begitu mahal, supaya kelak anak-anak kita tidak perlu membayar harga dalam hidup ini yang besar. Daud satu kali berkata, tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Saya bilang, aneh. Apakah Daud tidak pernah minta roti? Satu kali waktu Daud lari dari Saul, mereka sampai di tempat tabernakel. Daud datang sama imam, adakah roti yang kami bisa makan? Kami lapar. Kemudian imam di situ berkata, kami tidak punya roti. Satu-satunya roti yang kami miliki adalah roti sisa dari tabut perjanjian, dari tabernakel. Roti yang berasal dari rumah sajian. Roti itu ditaruh, setelah 1 minggu dikeluarkan. Tapi yang menarik adalah roti dari rumah sajian walaupun sudah 1 minggu tidak pernah membusuk. Sebab di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kekekalan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pemulihan. Orang masih bisa makan, dan Daud berkata, give me that bread, beri aku roti itu. Daud pernah minta roti? Pernah. Tapi kenapa dia tulis Mazmur itu? Dia mau bilang begini, sekalipun aku minta roti, aku bayar dalam hidup ini harga yang begitu mahal, supaya anak cucuku tidak perlu minta-minta roti. Saya suka ada satu orang bilang begini, kalau kita berani mengambil keputusan yang berat hari ini, maka besok akan menjadi kehidupan yang ringan bagi kita, mudah bagi kita. Tapi kalau kita hanya mau mengambil keputusan-keputusan yang mudah hari ini, maka hari besok akan menjadi berat bagi kita. Saya kasih tahu sama Anda, bayar di depan lebih murah daripada bayar di belakang. Amin. Bayar harga supaya anak cucu kita tidak perlu berjuang sebesar kita. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kita. Hari ini hanya sekedar wish, keinginan, atau jadi sebuah passion, gairah. Tuhan Yesus bayar. Setiap tetes darah terakhir, dia bayar. Dan harganya adalah keselamatan semua manusia. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih
kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa dalam surga, hamba berdoa bahwa cara berpikir kami hari ini bisa berubah. Sebab seringkali kami mau mencoba mengubah keadaan tanpa lebih dahulu mencoba mengubah cara berpikir. Itu sebabnya kami kemudian berhenti, menyerah di tengah jalan. Atau kalau tidak, itu sebabnya kami kemudian tidak mudah untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Seakan-akan kami hidup dalam dua dunia yang berbeda. Sebab ternyata cara berpikir kami salah, dan yang kedua kami tidak punya passion dan gairah untuk itu. Kami hanya punya keinginan, sekedar wish, hanya ingin, tetapi tanpa menjadi sebuah desire, sebuah kerinduan yang besar, sebuah passion. Alkitab berkata Mazmur 37, bersukacitalah dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu what you desire, apa yang menjadi passionmu, gairahmu. Hamba berdoa, biarlah ikut Yesus bukan hanya sebuah keinginan, tetapi mengikut Yesus adalah sebuah passion, sebuah gairah, sama seperti Yesus. Berjalan pada jalan salib, kami bayar whatever the cost, sebuah komitmen bahwa kami sungguh-sungguh dengan Engkau. Ada harga yang harus dibayar, ya. Seringkali kami tidak pernah mau membayar harga sebuah kesetiaan. Seringkali kami tidak pernah mau membayar harga dari sebuah pelayanan. Seringkali kami tidak pernah mau membayar harga dari sebuah pengabdian. Seringkali kami tidak mau membayar harga dari sebuah salib. Padahal Engkau berkata, barang siapa mengikut aku, dia menyangkal diri, pikul salib dan ikutlah aku. Ada harga, ada harga, ada harga. Kami menjadi pengemis, punya mentalitas pengemis yang meminta untuk serve me, layani aku, love me, cintai aku, make me pleasure, senangkan aku. Hanya mau aku dilayani tanpa pernah mau datang untuk melayani. Tanpa pernah mau datang untuk memberi, tanpa pernah mau datang untuk membayar harga. Itu sebabnya kami menjadi bos-bos besar di dalam rumah Tuhan. Sebab kami menuntut orang untuk melayani kami. Kami menuntut orang untuk mengasihi kami. Kami menuntut orang untuk memberi kepada kami. Tanpa menyadari bahwa kami boleh orang kaya, tetapi dengan mentalitas pengemis. Sebab kami hanya minta dilayani. Dan tidak pernah mau datang dengan mentalitas melayani. Membayar harga dari sebuah komitmen, harga dari sebuah pengabdian, harga dari sebuah kesetiaan, harga dari sebuah kekudusan, harga dari sebuah kemenangan. Terima kasih, ajar kami kebenaran ini, dan jangan pernah biarkan
kami melupakannya. Terima kasih, hamba berdoa buat teman-teman yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, rubah cara berpikir kami, rubah hati kami, desire kami, passion kami, dan biarlah itu ditemukan Tuhan. Ketika diuji oleh tangan, kami muncul bagaikan emas yang dimurnikan oleh api. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin. Boleh tanya jawab sedikit? Boleh. Saya mau tanya sedikit Pak Doni. Tadi yang Pak Doni kasih ilustrasi ya, saya pernah menjumpai orang di satu tempat buat keributan, satu tempat pindah lagi ada keributan lagi, tempat berikutnya ada keributan lagi. Tapi dia nggak sadar kalau keributan itu masalahnya dari dirinya sendiri. Nah, menurut Apa Pak yang Doni harus apa yang harus dilakukan buat kita yang tahu dia seperti itu, gimana kalau ditegur pasti marah, tapi dia sendiri nggak sadar, gimana menurut Pak Doni? Iya, kita adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Ketika sudah ditegur, sudah diberitahu dan tidak mau berubah, maka konsekuensinya adalah dia akan mengalami perpecahan dan perpecahan kemanapun dia pergi. Dia akan mengalami penolakan dan penolakan kemanapun dia pergi. Nah, persoalannya adalah seringkali ketika tidak mau berubah, penolakan itu justru dibalik sama dia. Dianggap sebagai benarkan, orang-orang gak suka sama saya. Benarkan, dia gak mau sama saya. Itu menjadi pembenaran. Orang Kristen memang begitu. Padahal bukan demikian. Harusnya dilihat dari kacamata yang berbeda. Kamulah yang punya masalah dengan mereka. Itulah perlunya sebuah komunitas. Sebab ketika kita mengalami sebuah masalah, seringkali kita gagal melihat masalah yang sesungguhnya. Kenapa sih orang butuh konselor? Sebab Anda yang mengalami masalah seringkali tidak bisa melihat masalah dengan lebih jelas. Karena terlalu dekat dengan masalah itu sendiri. Mikroskop yang kecil-kecil akan Anda anggap ini masalahnya, mungkin karena masalah ini, mungkin masalah ini. Tetapi kalau Anda dari jauh melihat sebuah masalah orang, Anda akan lihat, oh bukan itu masalah, itu kecil. Kamu terlalu melihat yang kecil-kecil sehingga kamu tidak lihat persoalan yang besarnya. Orang yang perlu orang dari jauh yang memandang persoalan, bukan itu masalah. Ya itu boleh jadi masalah, tapi masalah sesungguhnya ini loh. Kalau yang besar ini kamu bisa rubah, maka yang kecil-kecil gampang kamu selesaikan. Nah makanya kita butuh komunitas. Kenapa kita butuh komunitas? Sebab kita butuh orang untuk memberitahukan kepada kita. Nah sekarang kembali lagi, komunitas seringkali hanya dijadikan batu loncatan karir atau profesi dalam pelayanan. Hanya untuk itu, supaya saya bisa menyatakan diri, saya bisa ini loh saya. Itu yang kemudian datang minta orang melayani saya. Nah dalam komunitas yang baik, kamu akan diberitahu itu salah, itu salah. Nah kalau berani menerima masukan, ke depan akan lebih mudah. Kalau tidak, ya kembali lagi, kamu akan lihat perpecahan dan terus perpecahan dan terus perpecahan dan terus perpecahan dan terus perpecahan kemanapun kamu pergi. Kenapa ya nasib saya begini? Bukan nasibmu begini, kamu yang bikin nasibnya begitu. Semoga nangkap ya. Sebab kita pikir, oh orang tidak suka sama saya. Bukan orang tidak suka, tetapi ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Saya selalu bilang begini, kalau saya bertengkar dengan A, kemudian saya berhubungan dengan B, saya bertengkar dengan B, saya berhubungan dengan C, saya bertengkar dengan C, saya berhubungan dengan D, saya bertengkar dengan D, saya berhubungan dengan E, saya bertengkar dengan E, maka yang salah bukan A, B, C, D, E, yang salah saya, gitu. Orang sehat kan mikirnya begitu. Kalau saya di sini gagal, saya di sini gagal, saya di sini gagal, saya di sini gagal, maka ada yang salah di saya, gitu loh. Kan gitu. Makanya saya akan bertanya, kenapa? Makanya ada konsep kutuk kan sebenarnya. Kutuk adalah sebuah peristiwa yang berulang.
Kenapa saya ada di bawah kutuk? Ya jawaban Tuhan, sebab engkau tidak melakukan kebenaran. Konsep kutuk begitu kan, Ulangan 28. Kalau engkau tidak melakukan perintahku dan menjalaninya, maka engkau akan mendapat kutuk. Kalau kamu melakukan perintahku dengan hati-hati, maka aku akan memberkati engkau. Berkat adalah hasil dari sebuah kebenaran, kutuk adalah hasil dari sebuah ketidakbenaran. Itu saja. Kalau kita sehat, kalau mata kita itu, mata rohani kita sehat, kita akan mudah untuk mengalami. Iya, kenapa ya sama sini berkelahi, sama situ berkelahi, sama situ juga berkelahi. Saya akan mudah untuk introspeksi diri. Ya kalau tidak mau mengintrospeksi diri, apapun dan kemanapun dia akan menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Itu aja kalau saya. Makanya ada konsep begini, yang mau dimuridkan kita muridkan, yang tidak mau dimuridkan kita gembalakan, yang tidak mau digembalakan kita doakan saja. Mau lebih kasar, mau pakai Paulus, serahkan mereka pada ini. Itu lebih kasar. Kalau menurut saya Paulus itu kasar sekali kalau Paulus. Bahasa kalau saya enggak, kita doakan. Kalau Paulus serahkan pada ini. Itu sih Paulus. Jadi menurut saya begitu. Ya, mau bilang apa? Keadaan yang kita alami adalah hasil dari keputusan kita sendiri. Menurut saya begitu. Oke, ini saya mau tanya lagi, Pak. Yang tadi Pak Doni bilang apa yang kita pikirkan itu sudah Doa. jadi doa kita ya. Nah, kadang kalau saya menemui orang-orang yang sakit, Pak, kadang mereka kan imannya jadi lemah. Memang benar kita sudah harus beriman, berpikir bahwa akan sembuh, apalagi yang penyakitnya udah kritis ya Pak. Tapi kenyataan mata melihat keadaan dokter menyatakan lebih parah. Nah, menurut Pak Doni gimana cara berpikir itu menjadi doa tetap berpegang teguh bahwa itu menjadi Satu, saya baru terakhir ngajar tentang sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kata sebab bagi Tuhan tidak, kata ada di sana, bahasa aslinya adalah rema. Rema. Kita tahu bahwa rema, sederhananya pengertian banyak orang, rema adalah firman yang dikatakan, firman yang Tuhan berikan pada kita pribadi. Saya suka mengartikannya sebagai personal truth, kebenaran yang saya terima dari Tuhan pribadi. Itu jadi kalimat itu jadi begini, sebab bagi Tuhan tidak ada rema yang mustahil. Dengan kata lain, kalau Tuhan menjanjikan itu, rema kan kalimat firman yang dikatakan. Kalau Tuhan benar-benar mengatakan itu, dia jamin satu hal, tidak ada yang mustahil. Makanya jawaban Maria adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut, kata perkataan bahasa asli menariknya adalah rema. Terjadilah padaku menurut rema itu. Jadi apa ya? Penyerahan Maria ada pada rema. Ketika dia tahu bahwa rema itu dari Tuhan, Tuhan janji pribadi, maka kita akan harus mempercayai janji walaupun keadaan berbeda. Nah, itu yang memang tidak mudah, apalagi gini. Saya mengerti ketika dokter vonis kanker stadium 4. Itu biar peperangan pertama itu adalah selalu pikiran. Makanya Joyce Meyer buat buku judul, walaupun sudah agak terlambat itu judul, sebab memang sudah lebih dulu banyak ada orang yang mengatakan your mind is the battlefield. Jadi medan peperangan kita yang sesungguhnya adalah pikiran kita. Disitulah pertempuran sesungguhnya antara mempercayai rema Tuhan atau melihat pada sebuah keadaan. Buktinya ketika Petrus percaya pada rema Yesus yang berkata, kalau engkau benar-benar Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus berkata, datanglah. Dia berjalan di atas air karena rema itu, datanglah. Tetapi ketika angin dan gelombang muncul, dia mulai melihat sekeliling, mulailah dia tenggelam. Ya itulah medan peperangan kita memang, mau nggak mau.
Tidak ada yang lain. Hanya orang itu. Kita bisa menguatkan, kita bisa menghiburkan. Tetapi peperangan sesungguhnya ada pada orang itu memang. Saya percaya ini. Mujizat adalah ketika kita sampai pada sebuah titik. Kita klik dengan apa yang Tuhan katakan. Ketika itu jadi satu. Langit dan bumi jadi satu. Apa yang Tuhan katakan dan apa yang kita hadapi itu sama, apa yang kita pikirkan sama. Mujizat itu terjadi. Saya minta contoh Mary sebentar Mary. Saya bilang, saya anggap Tuhan, mohon maaf, anggap Tuhan. Saya bilang, Mary, saya mau memberkati Ci Esther. Jangan ini. Berikan dia ini pada Ci Esther. Tunggu. Tuhan memberkati seseorang bukan lempar dari sorga turun muka bumi. Dia memberkati seseorang lewat orang lain. Yang setuju katakan amin. Ketika saya mau memberkati, saya Tuhan dalam hal ini, Tuhan mau memberkati Ci Esther, maka dia akan selalu menggunakan orang lain untuk memberkati Ci Esther. Sampai sini setuju? Apa yang terjadi kalau saya berkata begini, saya mau berkati Ci Esther, saya bilang, Mary, saya Tuhan, bla 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 bla. Saya mau kamu berkati Ci Esther. Berikan ini pada Ci Esther. Tiba-tiba Mary berkata, no. Ci Esther menerima apa yang Tuhan mau beri? Enggak. Nah. Ketika orang tengah, mediumnya berkata tidak, maka mujizat itu tidak akan pernah terjadi. Setuju? Bagi saya personal, medium itu adalah manusia roh saya. Ketika manusia, thank you man. Ketika manusia roh saya tidak bisa sama, manusia roh saya tidak bisa satu dengan apa yang Tuhan mau, maka tubuh tidak akan pernah mengalami efek dari kesembuhan itu. Jadi yang pertama, kalau secara personal, manusia roh kita. Nah masalahnya manusia roh ini, kalau kemudian lihat keadaan, kemudian menjadi lemah, nah bagaimana saya bisa menerima kekuatan itu? Kecuali manusia roh saya. Sebab Tuhan terkoneksi dengan kita lewat manusia roh. Masih ingat saya bawa tentang tubuh roh dan tubuh daging? Sebab kita diciptakan dari dua alam rohani dan alam jasmani. Kita sudah tahu bahwa manusia adalah makhluk rohani, yang setuju katakan amin. Tapi kenapa Tuhan beri tubuh jasmani kepada manusia rohani? Untuk apa? Sederhana jawabannya, sebab Tuhan memberi mandat kepada kita untuk berkarya di tengah-tengah dunia jasmani. Untuk berkarya di dunia jasmani, Anda butuh tubuh jasmani. Sebab pikiran saya tidak akan pernah mengubah apapun. Misalnya, pikiran saya berkata, mimbar, pindah. Tidak akan pindah, saudara. Kapan dia bisa pindah? Pikiran menggerakkan tubuh, memindahkan mimbar, baru dia pindah. Setuju? Kenapa? Tuhan bilang, kamu harus berkarya di dunia jasmani. Bagaimana manusia rohani bisa berkarya di dunia jasmani? Caranya Tuhan beri tubuh jasmani. Supaya lewat manusia rohani menggerakkan tubuh jasmani, baru Anda bisa memberi dampak pada dunia jasmani. Nah, tapi bagaimana saya berhubungan dengan dunia rohani? Tuhan memberi tubuh kedua bagi manusia, yaitu tubuh rohani. Yang disebut Paulus sebagai roh, tempat di mana kita berhubungan dengan Tuhan dalam dunia rohani. Kalau tubuh rohani ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka tubuh jasmani kita tidak akan pernah mendapat hasil apa-apa. Semoga Anda tangkap. Jadi susah, disitulah pergumulan. Saya sudah lihat, jangankan lihat jemaat, lawang saya sendiri ketika melihat keadaan berbeda dengan apa yang saya percaya, itu mesti jaga pikiran baik-baik kok. Butuh sehari, 2 hari fokuskan pikiran, butuh hari keempat, hari kelima masih berperang, nanti 1 minggu, 2 minggu, nanti 1 bulan baru merdeka kok. Saya ngerti lah orang apabila stadium 4, kecuali saya sudah rema.
Saya lahir dari keluarga mama saya itu anak tunggal, papa saya itu 6 bersaudara. 6 bersaudara, sekian banyak yang mati dari saudara papa saya itu kanker. Mati kanker. Jadi saya itu satu kali dapat buat saya itu Roh Kudus. Kamu minta bahwa kamu dan keluargamu tidak ada yang mati karena kanker. Dan doa itu sudah saya ucapkan lama. Tuhan, saya berdoa saya tidak mati karena kanker. Saya berdoa saya tidak mati karena kecelakaan pesawat. Tidak mau mati rame-rame saya. Mati rame-rame kurang seru. Pokoknya tidak mati kecelakaan, saya tambah. Tidak mau kanker. Dalam nama Yesus keluarga saya tidak kanker. Dalam nama Yesus tidak kanker. Papa saya adalah saudara pertama yang mati bukan karena kanker. Dan yang menarik adalah kemudian om saya yang lain juga pendeta, mati juga bukan karena kanker. Itu iman saya. Waktu mama saya divonis dokter kanker, nggak tahu, hati saya tenang. Saya baca sendiri kok hasilnya. Karena pernah temani pasien kanker, saya tahu tulisan dokter terakhir, kesimpulan. Karena diketik, bukan ditulis, jadi mudah dibaca. Waktu diketik, diduga dalam bahasa Inggris, kasih bahasa kedokteran. Diduga berat bahwa terjadi jaringan, sebagian melunak, masih cairan, sebagian mengeras, tumor ganas. Saya baca sendiri, saya ngerti. Saya langsung bilang, saudara-saudara, hasilnya dokter adalah tumor ganas, kanker, siap-siap. Tapi waktu mama saya cerita, hati saya tenang. Saya percaya penuh. Tuhan sudah ngasih, tidak ada keluarga yang mati karena kanker. Itu doa saya sampai hari ini. Tuhan jaga, tidak ada. Jadi waktu mama saya kanker, saya bilang, Tuhan tolong. Pertama berani saudara, Tuhan tolong. Waktu mau operasi, nangis, Yesus. Tapi disitulah peperangan sesungguhnya. Menjaga pikiran, buat saya itu menjaga pikiran. Saya sudah lihat ada orang disembuhkan, saya tidak tahu istilah penyakit itu di sini. Sebelah. Kemudian disembuhkan dalam sebuah KKR. Dari besar mengecil. Kemudian dia saksi di mana-mana. Sebab anak orang penting di Manado. Dari kaki gajah besar mengecil. Satu kali kakinya mulai bengkak. Mungkin karena kelelahan atau apa. Nah, waktu mulai bengkak, pikirannya berubah. Waduh, penyakitnya kembali. Dia stres, dia bingung. Dan Anda tahu, tiba-tiba kakinya membengkak. Dan mati dalam keadaan itu. Jadi buat saya, ini yang saya belajar. Apa yang kita dapat dengan iman, kita harus pertahankan dengan iman. Apa yang kita dapat dengan ucapan syukur, pertahankan dengan ucapan syukur. Apa yang kita dapat dengan doa, pertahankan itu dengan doa. Ada banyak orang dapat dengan iman, setelah itu mereka tidak lagi beriman. Mereka dapat dengan doa, setelah itu mereka tidak lagi berdoa. Sebab mentalitas nanti ada masalah baru berdoa. Tetapi kalau apa yang Anda dapatkan dengan doa, berkat yang Anda terima dalam doa, pertahankan itu dengan doa. Kalau Anda dapat sesuatu karena belas kasihan pada orang lain, Tuhan bilang, tolong orang miskin, kemudian Tuhan memberkati engkau, maka pertahankan itu dengan belas kasihan. Apa yang kita dapatkan dengan sukacita, pertahankan dengan sukacita. Itu pembelajaran saya. Saya belajar. Waktu saya lihat kasus itu, saya belajar. Apa yang kamu dapat dengan iman, pertahankan dengan iman. Apa yang kamu dapat dengan doa, pertahankan dengan doa. Apa yang kamu dapatkan dengan damai sejahtera, pertahankan dengan damai sejahtera. Apa yang kamu dapat dengan ucapan syukur, pertahankan dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus berkata, selesai iblis mencobai dia, Lukas kan memberi catatan. Iblis pergi meninggalkan Yesus, menunggu waktu yang tepat untuk mencobai dia ulang. Ketika rumah itu sudah bersih, Tuhan Yesus bicara tentang pengusiran setan, roh jahat itu pergi ke padang gurun, dia kemudian kembali, waktu dia lihat rumah itu kosong, memang sudah tersapu, bersih, tertata rapi, dia panggil 7 roh yang lebih jahat masuk sehingga orang itu kehidupannya akan lebih rusak daripada sebelumnya. Jadi yang penting adalah kalau Anda selamat karena kehadiran Kristus,
Biarkan Yesus tetap di dalam rumah itu. Sebab kalau Anda tidak jaga demikian, maka satu kali roh itu akan selalu kembali. Dia akan selalu kembali untuk melihat. Kalau dia lihat dia bisa masuk, dia akan menghancurkan hidupmu lagi. Jadi saya belajar itu dari pengalaman. Jadi saya lihat dari pengalaman, saya belajar, oh ya, apa yang saya dapatkan dengan doa, saya pertahankan dengan doa. Kira-kira begitu. Jadi menurut saya memang pergumulannya ada pada, ya, sampai dia dapat rema pribadi, menurut saya baru dia akan kuat. Selama itu tidak menjadi rema pribadi, tidak, kata hanya tetap menjadi kata sampai kata-kata itu menyentuh hati. Ketika tidak menyentuh hati, tidak menyentuh rohnya, maka itu tidak akan hidup bagi dia. Setuju? Doni, Ya, shalom. saya mau tanya indikator apa yang bisa terlihat bila kita sudah mengampuni seseorang yang melukai dan merugikan kita? Meskipun Baik. dalam waktu lama kita tidak pernah ketemu atau berkomunikasi. Terima kasih. Kembali lagi, mengampuni orang itu tidak pernah mudah, itu membutuhkan waktu. Tetapi indikator yang paling baik ketika kita mengetahui bahwa saya sudah bisa mengampuni orang itu adalah kalau Anda ketemu orang itu, Anda ingat orang itu, maka tidak muncul marah, benci, takut, apalagi marah, takut, kecewa, tidak muncul emosi yang negatif. Jadi gini, saya salah satu pengalaman misalnya, dulu saya kerja sendiri, kemudian ada satu klien yang menurut saya nggak fair buat saya. Ya dia juga merasa dirugikan. Akhirnya saya ambil keputusan begini. Sudahlah, semua kerugianmu saya bayar lah. Mana yang saya perlu ganti saya bayar. Sudah, saya bayar, saya putus termin dengan dia, sudah tidak ada hubungan lagi. Saya bilang, pokoknya gini aja, semua kerugianmu saya bayar. Dan rugi saya bayar, saya sudah tidak mau berhubungan dengan kamu, sudah yang penting saya bayar. Menurut saya ini lama, saya belajar lama. Sampai waktu saya tidur tiba-tiba istri saya tangannya dia taruh di dahi saya sambil begini. Kenapa? Sebab saya tidur ternyata gini. Jadi istri saya lihat dia tumpang tangan kemudian dia tarik begini. Dia bilang, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sukacita. Dia gitu. Dan saya sadar, dia begitu saya sadar. Sebab saya baru sadar saya tidur gini. Berhari-hari saya tidur begini. Dan saya ambil keputusan. Saya tidak mau orang yang tidak saya suka itu masuk di otak saya tidak mau. Saya lepas pengampunan, saya bilang, oh lama. Saya lepas pengampunan, saya bayar. Sudah bayar pun masih, rugi Tuhan, rugi. Masih di pikiran. Tapi saya belajar melepas pengampunan. Saya bilang, saya bayar. Dengan satu catatan begini. Saya bilang ke diri saya sendiri sih. Kalau saya ketemu dia di mall, tanpa sengaja, saya masih bisa menghadap dia, masih bisa tersenyum dengan dia. Dan kenyataannya waktu satu kali saya di mall, ketemu dia. Dia dari jauh, saya dari jauh. Biasanya kalau begitu saya putar balik lari. Nggak mau. Tapi saya lihat dia lihat saya. Saya senyum, dia senyum. Papasan, apa kabar Bu? Dia masih, apa kabar Pak Doni? Baik-baik. Saya senyum, dia senyum. Baik-baik, puji Tuhan semua baik. Tuhan berkati. Dia pergi, saya pergi. Hari itu saya rasa jadi pemenang. Sebab tidak ada satupun kebencian, tidak ada satupun kemarahan, tidak ada satupun kekecewaan, saya bisa senyum. Kalau Anda ketemu orang yang menyakiti Anda, hati Anda damai, itu tandanya Anda sudah bisa mengampuni. Bu Maria Elkos pernah saksi cukup bagus, katanya waktu dia belajar mengampuni orang, dia sudah ketemu orangnya, sudah mendoakan, sudah saling peluk-pelukan, udah saling nangis. Tapi dia nggak sadar, tiap kali melewati tanah sengketa, tempat mereka bertengkar dengan temannya dulu, tiap kali itu toko ada di sebelah kanan, kalau dia nyetir mobil tanpa sadar kepala ke kiri. Tidak mau lihat. Kalau tuh tempat sebelah kiri, kalau lewat tempat itu tanpa sadar, dia baru sadar, kepalanya lari ke kanan. Tidak mau lihat.
Jadi tiap kali lewat itu tempat dia tidak mau lihat. Sampai satu kali waktu mau lewat itu tempat, Roh Kudus katanya bicara, lihat itu tempat sebelah kanan. Dia baru mau banting kiri itu kepala, Roh Kudus bilang lihat sebelah kanan. Dia lihat sebelah kanan, dia lihat itu tempat. Dan waktu dia lihat itu tempat, dia berhenti, Roh Kudus bilang, tiap kali kamu lewat, kamu tidak mau lihat tempat itu. Kamu bilang kamu sudah mengampuni, tetapi kamu belum mengampuni. Roh Kudus suruh dia lihat kanan, baru dia nangis. Dia sadar, saya sudah pelukan, saya sudah saling maafkan, saya sudah begini begitu, tapi ternyata tiap kali lihat itu tempat sengketa, dia buang muka. Roh Kudus yang ingatkan, kamu belum bisa mengampuni. Baru dia lepaskan pengampunan sungguh-sungguh, baru kali itu dia lewat itu tempat, baru bisa lihat. Jadi menurut saya setiap kali sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu, waktu kita lihat saya masih bisa tersenyum, saya masih bisa damai, itu indikator bahwa saya sudah mengampuni. Tetapi percaya, pengampunan itu butuh waktu yang lama. Selalu butuh waktu yang lama. Terus menerus mengampuni, terus menerus mengampuni. Kalau rasa belum mengampuni, terus lagi mengampuni. Sampai satu titik ketemu orangnya, ketemu tempatnya, ketemu apapun, saya masih bisa tersenyum. Itu. Kalau Anda sudah bisa tersenyum, damai, sejahtera, sukacita, gak perlu dalam nama Yesus, tolong Yesus. Gak perlu, tapi Anda ketemu sudah damai, sejahtera, no problem. Hari itu kaki saya pokoknya enggak lari. Dia ada lari enggak. Nah, ketemu papasan, senyum baik-baik, nyapa baik-baik. Saya nyapa dia duluan bahkan. Waktu itu, dan waktu dia pergi, saya senyum. Saya bilang sama istri saya menang. Sebab saya enggak merasa sama sekali marah, benci, takut, gentar ketemu dia. Enggak ada. Dan hari itu saya bilang sama istri saya yang jalan di mall, saya menang rasanya. Dia yang dulu buat saya tidur begini. Dia yang kamu sapu-sapu dulu di dahi. Dia itu, oh dia, oh iya. Kenapa? Saya menang sebab saya enggak marah sama sekali. Sudah, sampai hari ini tidak ada masalah. Itu indikatornya. Waktu orang nama sebut, tempatnya, atau tidak muncul kemarahan, kebencian, kesedihan, itu berarti kita sudah bebas dari dari kebencian. Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih tidak bertanya. Ini sudah, saya serahkan ke Esther. Saya langsung semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang. I sing praises to your name. Oh Lord, all the praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, all your praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Bapa dalam surga, hamba berdoa biarlah hari ini kami pulang dengan pemikiran, cara berpikir, pola pikir yang lebih baik, lebih benar. Kami melihat bahwa keadaan hanyalah sebuah katalisator bagi kami untuk memperbaiki, mengarahkan, tuning ulang, mengkalibrasi ulang pemikiran-pemikiran kami. Biarlah iman kami benarlah iman yang sesuai dengan apa yang Engkau mau. Biarlah doa Paulus menjadi doa kami yang berkata, let the mind of Christ
also be in you. Biarlah pikiran, perasaan dalam Kristus Yesus juga ada dalam kamu. Biarlah kami berpikir seperti Yesus berpikir. Biarlah kami merasa seperti Yesus berasa. Disitulah iman kami dibentuk. Iman kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, jamah kami, jaga hidup kami, benar-benar hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan jadi sebuah benih, Engkau yang menerjemahkannya, Engkau yang menyederhanakan bagi setiap mereka yang mendengarkan, sehingga mereka bisa menerima dan melakukannya. Dan kami terlalu percaya apabila kami melakukan kebenaran firman Tuhan, tertabur pada tanah hati yang subur, maka itu akan berbuat 30, 60, bahkan 100 kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati teman-teman yang ada di Soul of Jesus, Tuhan Engkau memberkati semua kami, memberkati mereka di dalam nama Yesus, berkati keluarga mereka, berkati masa depan, berkati pekerjaan mereka, terutama berkati pelayanan mereka. Semua di dalam nama Yesus, Tuhan melapangkan tenda-tenda mereka menjadi saksi dan kesaksian yang makin efektif bagi nama Tuhan. Setiap kami biarlah terima berkat yang sama daripada Tuhan. Angkatlah kedua tangan Anda, pulanglah dengan membawa segala damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidup kita, kesehatan kita diberkati, keluarga rumah tangga kita diberkati, pekerjaan, studi, pelayanan, masa depan, pertemanan kita diberkati oleh Tuhan. Berkat ini tinggal tetap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.